Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Fadila Deviani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. NIM saya yaitu 23114009. Sekarang tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pribadi mingguan saya dengan mata kuliah keterampilan membaca. Persis seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan melanjutkan hasil bacaan saya. Sekarang yaitu pada buku kata. Saya udah ganti buku sekarang, jadi kita lanjut aja. Udah salah lama, itu pada bagian kura-kura. Tak, lo masih punya utang loh sama gue. Utang apaan? Jawab Binta tak acuh. Kemarin lo janji buat gak kemana-mana sampai gue selesai kelas, tapi lo malah balik. Itu terhitung utang? Iyalah tak, harusnya. Kalau lo mau emang gak mau, gak usah ngangguk. Ya terus? Ya utang harus dibayar dong tak. Semesta, jangan buat aku terjebak dengan orang ini. Tolong jangan merumitkan kehidupan yang sudah pelik. Tak, Binta. Gak lebih dari 15 menit, abis itu gue pulang. Oke, janji 15 menit. Emang lo mau ngajak gue kemana sih? Kiri bang. Binta terkejut, tidak ada duga Nuk akan langsung menghentikan busnya dan mengajaknya turun detik itu juga. Awalnya Binta menolak, tapi Kernet bus menyuruh mereka untuk segera turun. Daripada membuat gaduh, Binta akhirnya menurut. Kenapa jadi turun sih? Tadi katanya mau bayar utang. Ya nggak sekarang juga. Amarah Binta meluap. Ia sudah di ujung batas kesabaran. Ia mungkin sedang berdoa dalam hati supaya semesta mau memindahkannya ke planet lain. Sekarang juga ia sekarang mempercepat langkahnya, walau yang punya tujuan adalah Nuk, bukan dirinya. Namun Binta sudah biasa pergi tanpa tujuan. Ia senang menjadi sesuatu yang asing di bumi tempat ia tinggal. Tunggu dong tak, kata Nuk pelan. Matahari menarikkan cahayanya, walau keringat sudah menguncur. Binta tetap berjalan tanpa menoleh, apalagi bicara. Tak ada angin yang tertiup, hanya truk sampah yang memaksa Binta untuk menutup hidung dan mulutnya. Untungnya Nuk sedang berhadapan dengan Binta, perempuan yang tak suka mengeluh apalagi minta tolong kepada orang lain. Ia menguntungkan hidupnya kepada diri sendiri, supaya jika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ia tidak perlu kecewa dengan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Tak, lo mau sampai kapan kayak gini terus? Binta tetap diam. Sesekali ada taksi yang mengelintir untuk menawarkan tumpangan. Juga iring-iringan mobil penjabat yang membuatnya semakin jengkel. Binta, dengerin gue dulu. Untuk menjempat jalan Binta. Kalau lo gak mau dengerin gue, kita akan makin lama nyampenya dan semakin lama nyampe. Semakin lama juga lo stuck sama gue. Dengar itu Binta langsung berhenti dan diam. Nuk akhirnya punya kesempatan untuk mendahulunya dan berdiri di dekatnya. Ketika ia melihat wajah Binta yang menunduk dan penuh keringat, ia segera mengeluarkan sapu tangan. Binta menolak. Enggak, ambil atau gue akan buat ini semakin lama. Lo tuh rese banget ya. Terus Binta sambil mengambil kasar sapu tangan milik Nuk dan mengelap keringatnya. Ini semua salah lo. Kalau aja lo gak minta turun, gue juga gak akan keringetan. Tapi tempat yang mau gue datengin sama lo arahnya gak ke sana. Tapi lagi pula kalau cepet nyampe, cepet juga akhirnya jatah 15 menit gue. Binta sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengerti laki-laki asing yang mulai mengganggu hidupnya. Udah cepet. Nuk tersenyum dan berjalan di sampingnya. Kalau jalannya sambil ngobrol pasti akan terasa lama. Gak perlu. Meski kesal, Binta tetap berjalan bersamaan. Itu sudah lebih dari cukup bagi Nuk. Nuk tersenyum. Ia berhasil belum menyerah. Tak, lo mau nggak sebenarnya? Lo tahu nggak? Sebenarnya gue itu nggak suka gambar. Gue dipaksa masuk arsi sama bokap yang dulunya juga anak arsi. Tadinya gue pengen jadi chef karena gue pengen masakin nyokap gue makanan yang enak-enak. Tapi kalau waktu bisa diulang lagi, gue pengen jadi anak hukum supaya bisa
mengajari penjabat-penjabat yang lewat pakai iring-iringan mobil polisi yang tadi bikin Nuk kesel. Lo pikir sarjana hukum kerjaan cuma menjarain penjabat yang bikin gue kesel? Kan berbeda itu seru tak? Minta berusaha mengalihkan pembicaraan. Ini sebenarnya mau kemana sih? Nanti juga lo mau tahu sendiri. Sepanjang perjalanan menuju tempat yang ada di kepala Nuk, ia terus saja bercerita walau Binta sudah muak sekali mendengarnya. Tak, lo suka binatang nggak? Nggak. Wah, sayang banget tak. Binatang itu teman cerita yang baik loh. Teman cerita yang baik gimana? Emang mereka bisa bahasa manusia apa? Justru itu, mereka nggak bisa bahasa manusia dan kita nggak bisa bahasa binatang. Karena itu kalau cerita sama mereka, kita bisa merasa lebih bebas, nggak perlu dengar tanggapan mereka terhadap cerita kita, karena yang mereka lakukan cuma mendengarkan. Ya udah, kapan-kapan gue coba. Nah gitu dong, coba sesuatu yang kedengarannya aneh padahal menyenangkan. Tapi masa satupun binatang nggak ada yang suka? Nggak ada, pasti ada tak? Nggak ada Nuk. Coba dipikir baik-baik, binatang yang udah punah juga nggak apa-apa. Binta benar-benar mencoba untuk berpikir. Ia memang tidak pernah menyukai sesuatu, sekalipun binatang yang mengemaskan. Mungkin kura-kura, jawabnya tiba-tiba. Nuk menoleh penasaran. Kura-kura bisa bawa rumahnya kemana-mana, bisa hidup sendirian. Kura-kura itu makhluk paling beruntung yang hidup di muka bumi. Jalan mereka yang lambat seakan lebih banyak mencuri kenangan ketimbang manusia. Mereka bisa merasakan apapun dengan waktu yang lebih lama. Mereka nggak pernah berlomba jadi juara. Mungkin kura-kura adalah bintang yang paling bahagia. Enak kali ya kalau semua manusia di dunia berjalan selayaknya kura-kura. Mungkin takkan ada yang namanya juara. Mereka juga cukup bahagia dengan langkah-langkah yang mereka punya. Matahari yang terasa terik sekali berubah menjadi udara sejuk yang menyapa Nuk. Tiap kata yang keluar dari mulut Binta seakan memberi warna baru dalam hidupnya. Terlalu indah, entah bagaimana caranya yang bisa melupakan kalimat beberapa detik lalu yang keluar dari mulut seseorang perempuan yang paling dingin yang ia kenal. Binta terus berjalan, menyusuri rel kereta, sedang Nuk hanya bisa memandangi punggung-punggung dari belakang yang membuatnya ingin tersenyum. Masih jauh ya? Mungkin Binta mulai kelelahan. Hampir 2 jam mereka berjalan, walau sebenarnya jadi hanya terasa 1 jam karena ocehan Nuk yang tak henti-hentinya membuat Binta jengkel. Kapten Nuk, Kapten! Segerombolan anak kecil berlari menghampiri memeluk Nuk bersamaan. Pakaian yang tidak terlihat seperti pakaian itu semakin membuat mereka terlihat kumal. Nuk membalas pelukan mereka seakan senang apabila kemeja yang ia kenakan harus ikutan kotor. Kapten, hari ini kita mau gambar apa? Tanya salah seorang anak laki-laki dengan topi yang sudah ditambal berkali-kali. Kemarin kita gambar apa? Gambar Tinkerbell, seru anak yang lain. Tapi hari ini kita gambar Peter Pan, seru mereka berbarengan. Tunggu dulu, hari ini Kapten bawa teman loh. Nuk segera mengikut Binta seakan memberi kode untuk menyuruh memperkenalkan diri. Hah? Oh, hai teman-teman, aku Binta. Salam kenal, sapa Binta dengan hangat. Kak Binta cantik seperti Tinkerbell, kata seorang anak perempuan yang rambutnya dikuncir 2. Binta segera membungkukkan tubuhnya, kemudian tersenyum. Waduh, sepertinya si Tinkerbell kalah cantik sama kamu. Ada 9 anak, 4 diantaranya perempuan. Binta belum bisa mengerti sepenuhnya mengapa Nuk mengajaknya ke tempat ini. Melihat kehidupan di pinggir rel kereta, Binta tak sanggup membayangkan bagaimana anak-anak itu bisa tersenyum dalam dimensi yang mungkin tak pernah mereka sukai. Anak perempuan yang Binta bilang seperti Tinkerbell tadi meraih tangan Binta dan menghentikan lamunannya. Kak Binta, ayo, ajaknya perlahan. Ia menuntun Binta mengikuti jejak lainnya yang sudah jelas lebih dulu. Hati Binta merasa seperti teriris. Ia kira yang merasa asing di bumi ini cuma ia sendiri. Ternyata tidak, ia tidak sendirian. Ia sedikit lega, tapi hatinya terus bergetar. Mungkin ia ingin menangis, tapi ia masih cukup normal untuk tidak menangis di pinggir kereta dengan kondisi yang begitu kumuh dan tak terurus ini. Langkah berhenti di sebuah lahan kecil. Masih di sepanjang pinggir rel kereta ada papan tulis, spidol, dan pensil warna. Juga beberapa hasil karya mereka yang diletakkan di tumpukan kertas yang apabila kereta lewat semua akan berhamburan kemana-mana. Nuk mengambil spidol hitam dan mulai menggambar sosok Peter Pan sesuai janjinya. Sementara itu Binta berdiri di belakang anak-anak yang asik memperhatikan Nuk menggambar. Kalau ia ingin aku menggambar dengan makhluk seperti ini, kenapa tidak ia bilang sejak awal?
Binta meninggalkan mereka, berbalik arah kemudian berjalan pelan menyusuri rel kereta. Mumpung belum ada kereta yang lewat, ia berniat hanyut dalam kelamunannya, supaya ketika ada kereta yang lewat, ia tidak menyadari dan kereta itu akan langsung menghantam tubuhnya dan membawanya ke dimensi lain, dimensi yang mungkin lebih baik dari yang sekarang ini. Sesekali ada orang yang lewat dengan membawa karung di punggungnya, juga ibu-ibu yang membakar sampah sehingga membuat rambut Binta jadi bau asap. Orang-orang di sini tidak ramah, mungkin keramahan mereka sudah habis sepanjang usia kereta yang lewat. Kalau pagi di sini seperti ada pasar tak? Binta menoleh ke kanan, ada Nuk yang sedang berjalan di sampingnya. Ken, maksudnya? Gue bukan lo Nuk, gue gak bisa bantu mereka, gue bukan orang yang semacam itu. And I never asked you for that. Hah? Kan gue cuma mau ngajak lo kesini buat ngelihat mereka, gue gak minta apa-apa tak. Gak berharap lo bisa suka sama dunia mereka, tapi gue senang lo ada di sini. Ya walaupun dipaksa dikit sih. Gue suka kok, cuman mungkin gue agak kaget. Kaget kenapa? Mereka terus berjalan, Binta berdiri tepat di atas rel kereta, sedangkan Nuk di sampingnya. Waktu gue masih seumuran mereka, nyokap selalu bacain dongeng setiap kali gue mau tidur. Dan Peter Pan mungkin adalah dunia dongeng yang jadi impian gue sekarang. Kenapa? Peter Pan gak pernah tumbuh jadi orang dewasa. Dia mampu hidup sendirian, bisa terbang, bisa bicara sama Tinkerbell, bisa senang-senang ketika manusia yang nyata sedang tidur lelap dan mimpinya. Peter Pan bisa buat mimpinya sendiri, apapun yang dia mau. Walau mampu hidup sendirian, dia juga bisa merasa kesepian tak? Waktu Wendy balik ke bumi, contohnya. Ya, tapi dia berhasil ngalahin Kapten Hook. Nuk tertawa, pasti karena jawaban Binta sama sekali tidak nyambung dengan perkataan sebelumnya. Ia hanya bisa membatin Binta memang berbeda. Semakin ketus nada bicaranya, semakin senang aku menantikan tiap kata keluar dari mulutnya. Udah balik yuk, mereka pasti lagi nungguin kapten. Mungkin cuman sampai di situ kali ini, tapi dikit lagi kita sambung aja. Seorang anak laki-laki menghampiri Binta dengan membawa selembar kertas yang sudah digambar. Ini buat kakak, sambil memberi Binta kertas itu. Wah, makasih ya. Siapa namamu? Surya kak. Kamu tahu nggak arti namamu apa? Surya cuma menggeleng-geleng kepala. Kalau dalam bahasa Indonesia, Surya itu artinya matahari. Kalau dalam bahasa Sanskerta, Surya itu berarti penguasa langit. Dinascara dalam bahasa Sanskerta juga berarti matahari, sahut Nuk yang sedang merapikan peralatan gambar. Binta agak terkejut karena tahu arti nama belakang.